Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini di Tribun Lampung selengkapnya. Dua sapi hangus terpanggang dalam kebakaran kandang sapi di Lampung Selatan. Sebanyak dua sapi hangus terpanggang dalam insiden kebakaran kandang sapi milik Supriyadi warga Dusun Induk Pemanggilan, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Jumat 26 Januari 2024 sekitar pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Menurut petugas pemadam kebakaran Posko Natar, Andi Aziz mengatakan, peristiwa kebakaran kandang sapi tersebut berawal saat pemilik kandang sapi membakar tumpukan kayu, yakni bertujuan untuk menghangatkan sapi miliknya. Setelah dirasanya cukup, lalu ditinggal oleh sang pemilik. Mendapati laporan dari warga terkait kebakaran, pihaknya pun bergegas mendatangi lokasi. Sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat, petugas berangkat menuju ke lokasi. Petugas yang datang ke lokasi berjumlah 3 orang dan dibantu satu petugas dari Posko Jati Agung dengan mengerahkan satu unit rampur Posko Natar. Lalu sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat, petugas berangkat menuju lokasi. Petugas pun tiba di lokasi sekitar pukul 21:40 waktu Indonesia Barat. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tar. Masalahnya di Toko ban dan rumah di Bandar Lampung kebakaran. Kebakaran hebat melanda sebuah toko yang sekaligus bengkel ban di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung pada Sabtu 27 Januari 2024. Berdasarkan informasi yang terhimpun, kebakaran di toko ban yang juga merupakan rumah korban terjadi sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hebat pada toko dan bengkel ban di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung pada hari ini ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan nilai kerugian kebakaran toko ban dan bengkel di Bandar Lampung mencapai 150 juta lebih. Besar kerugian itu pun dikatakan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan. Nilai itu dijelaskan terinci atas unit ban dalam usahanya serta beragam perabotan rumah. Semua barang berharga juga ikut hangus atas kejadian tersebut. Sebagaimana diketahui, korban menjadikan rumahnya sendiri sebagai lokasi usaha. Dijelaskan juga korban bernama Purba beserta dengan keluarga. Tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Ular masuk panti Damkar Lampung Selatan evakuasi Sanca sepanjang 2,5 meter. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan bantu tangkap ular di rumah panti Darul Amanah, Dusun Umbul Niti, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 27 Januari 2024. Diketahui ular berjenis sanca kembang memiliki panjang kurang lebih 2,5 meter berada di rumah panti Darul Amanah, Dusun Umbul Niti, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Kabid Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapat laporan dari salah satu warga setempat. Mendapati laporan tersebut, pihaknya pun bergegas menuju ke lokasi. Petugas yang mendatangi lokasi berjumlah 2 orang dengan membawa satu rampur pemadam. Petugas pun tiba di lokasi sekitar pukul 11:25 waktu Indonesia Barat. Dan sesampai di lokasi, petugas langsung mengevakuasi ular tersebut. Dengan menggunakan tongkat ular, petugas dengan hati-hati menangkap ular. Ular tersebut akhirnya berhasil ditangkap pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
Ruli mengatakan jenis ular yang ditangkap ialah sanca kembang dan pihaknya pun menjelaskan bahwasannya panjang ular tersebut mencapai 2,5 meter dengan berat 10 kg. Beruntung ular tersebut belum sampai memakan hewan lainnya. Dan saat ini ular telah dibawa ke Posko Damkar Jati Agung. Di Kalianda kebakaran, satu korban alami luka bakar serius. Toko kue Gendis di Desa Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan kebakaran pada Jumat 26 Januari 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran di toko kue Gendis di Desa Waiurang tersebut, satu korban karyawan toko mengalami luka bakar. Kepala Bidang Damkar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapati laporan dari salah satu warga setempat. Pihaknya pun langsung menuju ke lokasi dan mengerahkan 7 personil serta 2 mobil pemadam kebakaran. Mendapati laporan kebakaran tersebut, pihaknya langsung menuju lokasi sekitar pukul 14:12 waktu Indonesia Barat. Lalu sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, petugas tiba di lokasi dan dengan sigap langsung memadamkan si jago merah. Api pun berhasil dipadamkan sekitar pukul 14:38 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, petugas melakukan tahapan pendinginan di lokasi. Ruli menduga kebakaran tersebut berasal dari tabung gas yang mengalami kebocoran. Menurutnya, kerugian dari insiden kebakaran toko kue itu diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Cawapres Mahfud MD kembali dijadwalkan ke Lampung. Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD kembali dijadwalkan ke Lampung pada 31 Januari 2024 mendatang. Direktorat Segmen Pemilih Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Lampung, Rahmat Santori mengatakan Mahfud MD akan berkampanye di 3 kabupaten di Lampung. Menurutnya, jadwal kampanye Capres dan Cawapres di Lampung sudah dijadwalkan oleh Tim Pemenangan Nasional. Terkait dengan intensitas Capres maupun Cawapres ke Lampung, menurutnya untuk memantapkan dan menyampaikan terkait dengan program kepada masyarakat. Secara lebih lanjut, Santori pun mengatakan respon masyarakat Lampung dalam kunjungan Ganjar Mahfud sangatlah positif. Dan ia pun berharap dalam kampanye kedua Mahfud MD ke Lampung dapat berjalan dengan sukses. Ini kan beredar informasi bahwa di tanggal 28 Januari 2024 calon wakil presiden nomor urut 3 Pak Mahfud diinformasikan akan berkunjung kembali ke Provinsi Lampung. Nah, ini kami mau minta kejelasannya, Bang. Apakah memang betul di tanggal 28 itu beliau akan turun atau seperti apa jadwal yang dipersiapkan dari tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud di Provinsi Lampung ini, Bang? Oke, terima kasih. Jadi berkaitan dengan rundown atau jadwal kegiatan Capres dan Cawapres berkunjung safari politik di setiap daerah itu memang sudah di schedule dan diatur oleh KPU bersama dengan Tim Pemenangan Nasional. Iya. Tapi dalam praktiknya ini kan perlu disusun lalu dipersiapkan. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa dari Wakil Ketua Bidang Bapilu, Bang Umar Ahmad, bahwa PDI akan menyelenggarakan kampanye akbar. Nah, itu memang opsinya salah satunya Prof Mahfud, tapi saya mendapat kabar dari tim penjadwalannya Prof Mahfud, sekretarisnya Prof Mahfud juga, bahwa Prof Mahfud sudah dijadwalkan akan hadir di Sumatera Utara tanggal 28. Jadi lebih lanjutnya berkaitan dengan substansi dan teknis kegiatan tanggal 28 yang dilakukan oleh PDI itu mungkin bisa ditanyakan langsung dengan fungsionaris DPD PDI Lampung. Oke, artinya memang di tanggal 28 dipastikan Pak Mahfud tidak
turun di Lampung ya Bang ya? Saya tidak berani memastikan, tapi informasi yang didapat dari tim penjadwalan bahwa Pak Mahfud ke Sumatera Utara. Nah, akan ke Lampung itu tanggal 31. Rencananya akan kita lakukan agenda kegiatan kampanye politik dan beberapa konsolidasi itu di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan di Lampung Utara. Berbagai titik dan konsep kampanye yang akan dilakukan. Oke, baik Bang. Ini melihat baik Bang. Ya. Ini kan beredar informasi bahwa di tanggal 28 Januari 2024 calon wakil presiden nomor urut 3 Pak Mahfud diinformasikan akan berkunjung kembali ke Provinsi Lampung. Nah, ini kami mau minta kejelasannya Bang. Apakah memang betul di tanggal 28 itu beliau akan turun atau seperti apa jadwal yang Ya, kabar terakhir datang dari damkar yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Pemadam kebakaran memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk menjinakkan api yang membara pada salah satu toko ban di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Diketahui kebakaran hebat melanda sebuah toko yang sekaligus bengkel ban di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung pada hari ini, Sabtu 27 Januari 2024. Kendala pemadaman yakni banyaknya ban yang tersedia di lokasi. Kemacetan akibat lokasi kebakaran yang berimpitan dengan jalan juga sedikit menghalangi proses pemadaman. Sejak kebakaran dilaporkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, proses pemadaman selesai pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Meski sudah berhasil dipadamkan, aroma hangus yang berasal dari karet masih menyengat di hidung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan, sebanyak 35 personil diturunkan untuk menjinakkan api pada insiden tersebut. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.